Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tematik tema 3 Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Untuk itu mari kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Di bimbel bahasa Indonesia sebelumnya kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Kita ulas lagi ya. Yang pertama, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi. Fenomena itu misalnya budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Lalu sifat teks eksplanasi itu bersifat fakta atau nyata. Kemudian tujuan dan bagian teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi itu adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Dan masih ingat kan tentang bagian-bagian teks eksplanasi? Bagian teks eksplanasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua daratan penjelas, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penutup. Nah, untuk mendalami lagi tentang teks eksplanasi, kalian bisa buka buku Bupena halaman 157 sampai dengan 158 tentang tokoh dan penemuan. Ada bacaan yang berjudul Antonio Meucci, pria Italia penemu telepon. Setelah kamu baca bacaannya, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Identifikasilah paragraf manakah yang merupakan pernyataan umum, daratan penjelas, dan penutup atau simpulan. 2. Tulislah topik yang dibahas di setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, jangan lupa kalian tulis atau kalian jawab dalam bentuk diagram. Ingin lebih paham tentang tugasnya? Coba kalian buka bacaan yang berjudul James Watt, sang penemu mesin uap, halaman 157. Kita akan identifikasi paragraf manakah yang merupakan pernyataan umum, daratan penjelas, dan penutup, serta topik masing-masing paragrafnya. Nah anak-anak, ini adalah contoh hasil identifikasi bacaan yang berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Paragraf manakah yang merupakan pernyataan umum? Jawabannya adalah paragraf 1, karena paragraf tersebut berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Paragraf manakah yang merupakan daratan penjelas? Jawabannya adalah paragraf kedua, karena di situ dijelaskan tentang urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Manakah yang merupakan penutup atau simpulan? Jawabannya adalah paragraf ketiga, karena paragraf tersebut berisi tentang simpulan dari teks atau berupa pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Berikutnya topik di masing-masing paragraf. Topik paragraf 1 di situ dijelaskan tentang identitas James Watt. Kemudian topik paragraf kedua di situ dijelaskan tentang sejarah atau perjalanan James Watt menemukan atau membuat mesin uap. Dan topik paragraf ketiga dijelaskan tentang bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa James Watt. Nah, mudah kan mengerjakannya? Jadi bisa disimpulkan bahwa teks eksplanasi terdiri atas bagian-bagian. Yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibahas. Yang kedua daratan penjelas berisi urutan atau proses peristiwa. Yang ketiga penutup berisi simpulan atau pendapat. Untuk bisa lebih memahami lagi, kalian bisa baca Bupena halaman 147, 148, 156, 157, dan 160. Serta jangan lupa tugasnya kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing. Budayakan membaca dan biasakanlah belajar. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga kita semakin bisa memahami tentang teks eksplanasi.
pergi ke dapur mengambil wajan. Ternyata yang terambil sapu. Janganlah risau apalagi bosan. Cepatlah saja kita bisa bertemu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya bersama Bu Ane. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minut Rati Putri luar biasa.